Ya Mitra, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya untuk edisi hari ini? Pagi tadi sudah saya sapa Anda dengan deretan komposisi bagus pop Indonesia di era akhir tahun 80-an dan juga tahun 90-an. Hari ini Mitra, setiap hari Jumat kita akan berbincang, ada program Pojok Demokrasi yang ini merupakan informasi yang begitu luar biasa karena kita kerja bareng bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dan juga Bawaslu Kabupaten Jombang menginformasikan kita minimal sebagai media begitu ya dari lembaga penyiaran publik lokal mempunyai tanggung jawab juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat, salah satunya jelang nanti pemilihan dan pemilu di 2024. Ini ada yang bilang masih jauh Mas, terlalu jauh kalau kita berbincang dari sekarang. Kita tidak masalah jauh atau tidak ya, artinya ini beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti akan setidaknya Anda semuanya yang saat ini juga sedang mendengarkan di 104.1 Radio Suara Joma FM juga semakin memahami seperti apa sih, termasuk juga dari teknisnya, termasuk juga persiapan dan lain sebagainya. Baik, Mitra Radio Suara Joma FM, hari ini kita akan berbincang mengenai Sirekap. Apa sih itu Sirekap ya? Kabar-kabarnya sih kalau kita googling di beberapa media sudah dituliskan ada sistem informasi rekapitulasi begitu. Nah, KPU RI memang sudah menerapkan ini kalau tidak salah di 2020 ada di Pilkada serentak begitu ya. Yang penerapan Sirekap ini juga sudah dilakukan begitu. Ada salah satu dari Tirto ID, saya cuplikan begitu ya, sudah diterapkan oleh KPU dalam beberapa pemilu sebelumnya. Tapi ini untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara ya. Contoh di pemilu 2019 lalu KPU juga sudah menerapkan e-rekap yang menggunakan situng sistem informasi penghitungan suara. Dan hari ini Mitra, kita akan mengetahui temanya cukup menarik juga, efisiensi waktu. Nah, ini kan cukup menarik ya. Kalau kita berbicara dengan penyelenggaraan pemilu itu biasanya juga waktu yang panjang dan lain sebagainya. Efisiensi waktu dan keakuratan hasil penggunaan Sirekap di pemilu 2024. Hari ini bersama sahabat lama saya. Bersama Mas As'ad Khairuddin, Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis Penyelenggaraan. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum Mas As'ad. Waalaikumsalam Mas Ari. Kabarnya, ini juga kawan lama saya ini Mas Ari. Kawan lama juga satu desa ya dulunya. Ya. Terima kasih sudah menyapa saya Mas Ari. Siap, sama-sama. Ya. Salam sehat selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini memang satu ya Mas ya yang menjadi tantangan kita ya. Juga kalau dari sisi media kita tetap bisa memberikan informasi, kita juga berkegiatan, namun satu tantangannya juga kita harus menjaga kesehatan kita, termasuk kawan-kawan dari KPU juga yang terus memberikan informasi ya, melakukan persiapan-persiapan jelang 2024. Tantangannya adalah kesehatan juga. Mas As'ad, betul ya, kita akan berbincang mengenai Sirekap. Kita pengen tahu nih, masyarakat Kabupaten Jombang juga pengen mengetahui apa itu Sirekap dan fungsinya nanti di 2024. Namun juga nanti juga bisa ditambahkan informasinya apa yang tadi sudah saya prologkan di depan. Kalau misalnya kurang tepat boleh diluruskan begitu ya. Silakan Mas As'ad, monggo. Ya. Terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Ari. Artinya sebelum masuk Sirekap, tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh Mas Ari. Kalau pada hari ini di 2021 itu ngomong terkait dengan pemilu itu kok ada yang protes gitu Mas Ari ya. Masih jauh Mas. Ngapain kita ngomong pemilu padahal pemilu ini sangat penting. Seperti apa yang diketahui para pendengar ataupun Mas Ari sendiri, bahwasanya pemilu ini untuk memilih wakil kita atau memilih kepala daerah, bahkan memilih kepala negara. Nah, kenapa kita ngomong jauh hari sebelum hari H? Ini penting untuk pendidikan pemilu. Jangan sampai proses pemilu ini tidak berefek pada kehidupan kita, Mas Ari. Artinya pemilu itu sudah mengeluarkan anggaran yang sangat banyak sekali. Itu artinya untuk
tatanan sistem pemerintahan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Iya. Jadi ngomong pendidikan pemilu ini mohon maaf sebelumnya untuk kawan saya di Divisi Farmas, ini penting sekali sosialisasi ini Mas Ari. Iya, iya. Artinya pemilih harus cerdas Mas Ari, jangan sampai suara pemilih, satu suara dihargai hanya berapa ya, 50.000 atau Gus Miftah kalau bilang itu sangat keras Mas Ari ya. Iya, iya. Harga suara kita lebih mahal dari profesi yang kurang ya di mata masyarakat kita itu kurang, bahkan 1 jam itu sampai berapa ratus ribu, jangan sampai seperti itu. Iya, nah, iya Mas. Ngomong-ngomong pemilu, dinamika pemilu sangatlah luar biasa. Iya. Ada perkembangan yang sangat luar biasa Mas Arya. Kalau kita mengingat di 2019 kemarin itu, kawan-kawan KPPS, badan penyelenggara kita di tingkat dasar KPPS itu, di tingkat TPS, kelelahan sampai ada yang sakit dan sampai ada yang meninggal dunia. Iya. Iya, di Jombang sendiri yang meninggal itu ada 3 Mas Ari. Iya, Mas. Kawan-kawan kita di KPPS. Karena apa? Karena beban pekerjaan yang sangat berat. Iya. Itu pada tahap rekapitulasi, pada tahap penghitungan sampai rekap di tingkat TPS itu sangat berat. Kenapa berat? Karena ini sistem Mas Ari. Iya. Karena ini sistem, kita tidak bisa mengeluarkan ide ini terlalu lama, ini harus disederhanakan, kita tidak bisa kalau di bawah itu. Iya, iya. Nah, Sirekap merupakan apa yang disampaikan Mas Ari tadi. Sirekap merupakan semacam aplikasi. Kita di era tahun ini banyak sekali aplikasi. Nah, KPU mengeluarkan Sirekap ini sebagai, kalau di pemilihan 2020, kawan-kawan yang menyelenggarakan itu sudah memakai Sirekap ini. Bagaimana cara kerja Sirekap? Cara kerja Sirekap adalah kawan-kawan kita di KPPS, setelah melakukan penghitungan itu Mas Ari, itu kan dihitung melalui plano. Kemudian ada 2 kawan KPPS kita yang memfoto, yang setelah dihitung itu memfoto, masuk aplikasi Sirekap itu, kemudian diupload, dan sudah terlaporkan ke KPU RI. Sampai di sini yang difoto tadi, kawan-kawan KPPS tadi menyerahkan kepada saksi, kemudian pengawas TPS. Yang diserahkan apa? Yang diserahkan adalah dokumen foto. Berbeda dengan pemilu sebelumnya. Yang diserahkan oleh kawan KPPS kepada saksi dan kepada petugas pengawas di tingkat TPS adalah dokumen dalam bentuk kertas. Ini sangat lama sekali Mas Ari, sangat membutuhkan waktu, sangat membutuhkan pemikiran, sangat membutuhkan tenaga. Bahkan ada teman-teman KPPS itu yang karena tugasnya begitu banyak, kemudian saksi itu kan biasanya, ya tidak semuanya Mas Ari ya, saksi itu kan biasanya mereka diberi mandat menjadi saksi, kemudian konsekuensinya adalah mereka menerima honor. Nah, kawan-kawan saksi ini biasanya tidak sabar Mas Ari menunggu kerja teman-teman KPPS. Kemudian KPPS ada yang sebagian menyerahkan dokumen kosong itu kepada saksi. Ini sampai isi sendiri. Itu biasanya.
Iya, ini kan bahaya Mas Ari. Iya, iya. Nah, atas dasar kasuistik seperti ini, KPRI punya ide, KPRI mengeluarkan suatu produk untuk agar tidak terjadi lagi. Karena apa? Kalau itu terjadi lagi, maka hasil pemilu akan sangat berbahaya, Mas Ari, ya. Iya, iya. Akan menemui suatu persoalan hukum bagi penyelenggara kita. Nah, melalui Sirekap ini, saksi dan pengawas TPS diberi salinan dalam bentuk digital. Iya. Ya, itu artinya bisa mempermudah teman-teman KPPS kita, kemudian kawan saksi maupun petugas pengawas TPS bisa menerima dengan cepat, tidak gubui, Mas Ari, ya. Iya. Memang karena biasanya begitu ya, dari pihak saksi pun sendiri juga selalu diminta untuk update-nya. Sementara kawan-kawan dari KPPS pun juga harus segera menyelesaikan beberapa apa sih itu namanya beberapa ini ya, beberapa yang harus diisi itu kan juga banyak ya Mas ya. Iya, kan ada berita acara dan lain sebagainya. Bahkan iya, bahkan kemarin di 2019 itu kan MK atau MA ya, saya lupa itu, sampai mengeluarkan semacam instruksi yang berkekuatan hukum, setelah penghitungan itu ditambah 24 jam. Ditambah 24 jam setelah penghitungan sampai mengeluarkan seperti itu. Sampai mengeluarkan Mahkamah Konstitusi. Padahal di undang-undang kita, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu, penghitungan sampai rekapitulasi di tingkat TPS itu hanya diberi waktu 24 jam. Hanya 24 jam. Iya. Dan kemarin itu sangat dinamikanya sangat fenomenal, Mas Ari, ya. Selain petugas kita banyak yang sakit, banyak yang meninggal, sampai undang-undang kita dirubah itu melalui produk hukum yang berkekuatan hukum, diberi waktu sampai 24 jam. Itu tanpa jeda, Mas Ari. Ada catatan tersendiri dengan tegas tanpa jeda. Jadi Mas Ari bisa bayangkan sendiri, tanpa jeda setelah 1 hari penuh, mereka harus melanjutkan rekapitulasi di tingkat TPS itu. Seperti itu, Mas Ari. Ya, artinya sekilas ini nanti juga akan lebih bisa dikatakan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu pada tahapan rekapitulasi di setiap jenjang nantinya ya. Ini sangat memudahkan. Terus sangat kemudian memudahkan, Mas Ari. Iya. Artinya nanti pun juga dengan gampang ya, artinya KPPS kan dibentuknya juga tidak jauh hari kan. Berapa hari sih Mas pembentukan KPPS itu jelang pemungutan? Jadi kalau KPPS itu waktu kerjanya itu sebulan, Mas Ari. 1 bulan ya? 1 bulan, iya. Jadi iya 1 bulan itu. Iya, artinya nanti ketika kawan-kawan dari KPPS pun juga sudah sangat ini ya, artinya di 2024 ketika dia juga sudah mendapatkan atau dipilih menjadi KPPS atau petugas yang ada di TPS begitu, mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi Sirekap ini nanti gampang ya Mas ya. Kalau dari sekilas penjelasannya sih memang sangat ini ya, sangat membantu sekali. Karena sangat membantu sekali. Artinya dari KPPS sendiri itu loh, nanti tidak kesulitan kan, tidak kesulitan ya dia, dari KPPS, kan belum tahu nih, orangnya kan belum pernah mengakses, menginstal Sirekap, nantinya pada prakteknya itu, jangan sampai ketika aplikasinya sudah sangat bagus, kemudian nanti ada yang beberapa yang agak kesulitan, tidak mungkin ya Mas ya? Iya, kalau saya memiliki keyakinan kalau era-era sekarang itu kan masyarakat kita itu kan tidak gagap dengan teknologi ya. Terutama yang milenial ya. Ya, milenial. Di KPPS itu nanti tidak semuanya menggunakan aplikasi ini, Mas Ari. Hanya 2 orang. Oh, hanya 2 orang saja. Iya, hanya 2 orang. Jadi kemungkinan besar
optimisme ini sangat mungkin sukses ya penggunaan Sirekap ini. Hanya 2 orang, kemudian teknologi juga semakin familiar di masyarakat kita. Iya. Itu kemudian masyarakat, iya, gimana? masyarakat artinya nanti ini kan hanya untuk di KPPS-nya. Masyarakat apakah juga bisa melihat secara ini, Mas, penghitungannya tuh dari Sirekap ini, atau Sirekap khusus untuk KPPS saja nantinya, untuk penyelenggara saja? Iya, kalau Sirekap itu namanya aplikasi hanya untuk penyelenggaranya saja, Mas Ari. Iya, Penyelenggara kemudian ya penyelenggaranya saja. Nah, masyarakat diberi leluasa untuk biasanya kan bisa melihat kegiatan pada waktu hari H itu, Mas Ari. Masyarakat diberi keleluasaan untuk memfoto misalkan. Nah, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya penggunaan IT ini sudah dipakai di pemilu sebelumnya, Mas Ari, 2004, 2009, sampai 2019. Namun apa perbedaan Sirekap ini? Sirekap setelah dilakukan rekap penghitungan, petugas kita KPPS memfoto kemudian langsung mengupload. Memfoto langsung mengupload ya? Ya melalui aplikasi itu tadi ya? Melalui aplikasi yang terintegrasi dengan server di KPU RI. Jadi kemungkinan itu bisa diakses melalui web KPU RI nanti. Berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kita juga sudah menggunakan IT, namun upload hasil ini hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Jadi gitu. Iya, semua sudah selesai rekapitulasi, kemudian dikirim ke jenjang yang berikutnya. Jadi setelah dokumen-dokumen itu terkumpul di kabupaten, kita baru mengupload hasil pemilu itu, Mas. Jadi seperti itu. Kita di 2020 maupun 2024 nanti KPPS langsung bisa mengupload hasil rekapitulasi itu, Mas Adi. Dan sudah terintegrasi dengan KPU RI begitu ya? Iya, diupload kemudian maksudnya diupload itu kita kirim ke KPU RI, server di KPU RI sana, Mas Ari. Iya. Langsung KPU ya. RI. Jadi kalau yang sebelumnya kan ibaratnya ngepost dulu di KPU Jombang, kemudian dari KPU Jombang yang mengupload ke ini. Jadi ini lebih memang betul-betul ya sangat efisien sekali secara dari waktu. Untuk keakuratan bagaimana, Mas, keakuratannya ini? Kalau bicara keakuratan tentu, kalau bicara keakuratan ini dipakai untuk penghitungan di tingkat kecamatan, Mas Ari. Tadi kita sudah ngobrol terkait dengan penghitungan di tingkat TPS, Mas, selesai. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penghitungan di tingkat kecamatan, Mas Ari. Setelah di TPS, kemudian langsung ke kecamatan. Nah, penghitungan di tingkat kecamatan ini yang digelar adalah plano hologram yang sudah dihitung di TPS tadi, kemudian disandingkan dengan foto yang sudah diupload oleh petugas kita KPPS. Nah, penyandingan ini tentu kalau misalkan ada di TPS-nya Mas Hari, misalnya TPS 5 Desa Bugasur Pedaleman misalkan, ada selisih angka misalkan. Ini tinggal kita melihat foto tadi, foto plano yang difoto petugas kita tadi, tanpa membuka kotak. Tanpa membuka kotak ya? Ya, tanpa membuka kotak. Jadi ini yang dimaksud dengan penyandingan tadi. Oh, keakuratan ya. Jadi tetap di-match-kan. Artinya kan tadi dari hasil foto ini ya,
tetap dicek recheck ya. Kalau tadi tingkat kecamatan kan juga ada plano yang berhologram katanya kan begitu ya. Iya, Jadi tetap karena masih artinya untuk input datanya kan masih manual ya, artinya kan masih manual, ditulis iya, Mas gitu Ari, ya. iya. Jadi hanya difoto saja. Lebih ini sih sebenarnya lebih memudahkan juga ya. Oke. Iya, Baik iya. Mas As'ad, kemudian juga ini nantinya dari apa itu? Kemudian setelah semuanya kan akhirnya kan dikirimkan langsung ya. Artinya dari Iya, KPPS pun juga bisa mengirimkan, artinya memfoto dan sudah terintegrasi, betul ya bahasanya begitu ya. iya, sudah Artinya terintegrasi. melalui aplikasi tadi memfoto terintegrasi dengan KPU RI, data-datanya Iya. sudah terrecord semuanya di sana. Kemudian kalau misalnya pas ada kesalahan-kesalahan seperti itu yang menjadi pegangan adalah yang apa Mas? Yang difoto tadi ya berarti ya. Kalau misalnya ada selisih pas penghitungan gitu loh. Tadi di tingkat kecamatan contohnya. Iya, begini Mas Ari. Semangat KPU RI adalah untuk memudahkan teknis penyelenggaraan ini ya. Di 2020 kemarin KPU RI mengusulkan kalau ada permasalahan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ari, Sirekap ini menjadi hasil utama. Namun karena wilayah kita adalah wilayah politis Mas Ari ya. KPU RI butuh persetujuan dari legislatif. Artinya kemarin di 2020 pemilihan Sirekap bukan menjadi hasil utama, melainkan sebagai alat bantu, sebagai alat bantu Mas Ari. Iya. Jadi pointernya adalah di situ gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi penggunaan Sirekap ini sebagai alat bantu pada tahapan rekapitulasi di setiap jenjang. Jadi dokumen keabsahan dokumen masih tetap di hasil tadi yang plano tadi berupa dokumen asli kertas itu Mas Ari. Iya. Jadi ini tidak tahu lagi kalau di 2024 semoga penggunaan Sirekap pada pemilihan 2020 dengan pemilu yang akan datang bisa berubah. Artinya Sirekap ini menjadi hasil sahnya pemilu maupun pemilihan Mas Ari. Semoga saja. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya Mas ya. Jadi artinya semakin juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sekarang juga berkembang pesat ya. Baik, dari catatan yang saya dapatkan ini memang dari Sirekap kecil kemungkinan adanya perselisihan hasil penghitungan begitu ya. Kemudian digitalisasi hasil pemilu atau pemilihan dapat dilakukan secara langsung pada hari pencoblosan. Kemudian juga mempermudah penyelenggara, memberikan dokumen hasil kepada para saksi tadi yang seperti disampaikan oleh Mas As'ad ya. Jadi berupa file begitu kan ya. Tinggal nanti berupa foto tadi ya, tinggal di-sharekan saja. Kemudian mempersingkat waktu digitalisasi hasil pemilu atau pemilihan. Bang, betul sekali ya Mas ya, yang kemarin aja yang di Jombang tuh 2000 berapa sih? 2018 atau 19 Mas? Yang pilkada kemarin yang serentak itu. Yang pilkada 2018. 18 itu memang yang sampai berapa itu? 5 surat suara ya? Berapa Mas? Oh, itu yang pemilu Mas Ari. Itu yang pemilu ya? Iya, yang pemilu 5 surat suara. Ya, sampaikan saja kalau 5 surat suara, teman-teman KPPS harus menghitung satu persatu itu. Jadi ini merupakan, saya terima kasih kepada Suara Jombang FM Mas Ari ya. Artinya ini bagian dari sosialisasi kita kepada teman-teman mantan KPPS lah. Karena apa? Melihat beban kerja yang kemarin itu mungkin trauma Mas Ari ya. Banyak yang trauma dengan. Saya salah satunya Mas. Oh gitu ya. Saya juga, tapi enggak apa-apa, demi negara kita begitu ya. Itu penting Mas Ari, punya pemikiran seperti itu sangat penting. Tapi memang capek Mas, sampai dini hari kita. Jadi mencocokkan. Kemudian kita masukkan di apa sih itu? Situng ya, yang di Excel itu Mas. Situng itu.
Jadi ada yang masih kuning merah, tapi luar biasa, nggak apa-apa ini perjuangan. KPPS ya Mas Ari? Iya, waktu diminta sama teman-teman yang ada di lingkungan, oke siap. Honornya berapa Mas Ari waktu Kenapa? itu? Kenapa Honornya Mas? berapa waktu itu? Umurnya? Oh, honornya? Honor. Oh, lumayan lah buat ngopi-ngopi. Nah, di 2024 ini badan ad hoc kita, ya, insya Allah honornya ada kenaikan Mas Ari. Mungkin ini bagian dari sosialisasi untuk agar greget teman-teman mantan KPPS seperti Mas Ari punya greget lagi untuk mensukseskan pemilu maupun pemilihan Mas Ari. Siap. Oke. Ya Mas As'ad, begitu luar biasa hari ini obrolan kita berkaitan dengan efisiensi waktu dan keakuratan hasil. Memang materinya cukup banyak ya Mas ya. Jadi artinya kita terus makanya memanfaatkan waktu yang ada, 1 minggu hanya 1 kali loh di Radio Suara Jombang, dan ini saya pikir tema-tema seperti ini penting untuk diketahui bahwa ketika kita mendengar pemilu, bahkan mungkin sampai sekarang juga ada beberapa pendengar atau masyarakat yang nggak tahu istilahnya ya pemilu dan pemilihan begitu kan ya. Nah ini seperti apa, makanya jangan lupa untuk Anda sekarang mendengarkan Radio Suara Jombang FM untuk terus mengikuti Pojok Demokrasi, karena banyak hal informasi-informasi keren dari Radio Suara Jombang FM bekerja sama dengan KPU dan juga Bawaslu Jombang. Mas As'ad, ini mumpung didengarkan juga Radio Suara Jombang FM, jangkauannya sangat luas sekali ini Mas, dari Kediri, kemudian Nganjuk, Mojokerto, pendengar kita yang ada di kawasan Mojokerto, perbatasan Lamongan, Bojonegoro, sisi selatan ini banyak yang mendengarkan juga, termasuk yang ada di Kabupaten Jombang. Pesan lagi Mas, masyarakat agar partisipasinya juga nanti lebih ini ya. Saya senang ngobrol dengan teman-teman KPU ya. Artinya bahwa proses pemilihan ini untuk apa Mas tadi istilahnya yang awal, menciptakan proses demokrasi atau apa Mas tadi? Proses menciptakan pemerintahan yang lebih bagus dari pemerintahan yang sebelumnya. Sebelumnya begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar event 5 tahunan, tetapi ini bagian dari proses begitu ya. Dan setiap setiap kawan-kawan yang penyelenggara, baik KPU Bawaslu pun juga bersama-sama untuk bisa menghadirkan hal itu. Mas As'ad, sebagai closing statement Mas, hari ini boleh berkaitan dengan Sirekap ini, memanfaatkan kemajuan teknologi digital, teknologi informasi, nanti bisa ditambahkan dengan memberikan pesan kepada masyarakat, yuk kita sama-sama, termasuk juga mendengarkan program Pojok Demokrasi bersama KPU dan juga Bawaslu. Silakan Mas As'ad untuk closing statement. Closing statement saya tidak terkait Sirekapnya. Saya menandaskan kembali apa yang saya utarakan tadi terkait dengan pemilu jangan dijadikan sebagai bagi masyarakat Mas Arya. Pemilu jangan dijadikan sebagai hanya untuk mencari uang yang sifatnya hanya sementara. Pemilu itu penting karena ini untuk menciptakan pemerintahan yang berimplikasi pada kehidupan kita 5 tahun mendatang, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Jadi sangat penting, jangan hanya dihargai hanya sebatas 50.000, tapi carilah pemimpin yang berkualitas. Mungkin seperti itu Mas Ari, terima kasih. Siap, terima kasih Mas As'ad Khairuddin, Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Terima kasih hari ini sudah bersama program Pojok Demokrasi Radio Suara Jombang FM. Sehat selalu Mas, salam juga buat kan-kan komisioner lainnya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dan bisa berbagi informasi. Tetap sehat Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.